Udah muncul Sal, slide-nya? Udah, Pak. Oke, kita akan lanjut hukum Gauss. Kita kemarin tuh udah belajar kan ya hukum Gauss secara sederhananya yang berdimensi ya. Kita coba review sedikit deh. Hukum Gauss kan memiliki rumus dasar seperti ini. Integral ada bunderan E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon 0. Gitu ya? Betul ya? Nah, saya waktu awal kemarin udah kasih tahu. Kekurangannya hukum Gauss apa, Sal? Tidak semua kasus muatan kontinu dapat diselesaikan dengan mudah dengan hukum Gauss. Maka waktu itu saya kasih tahu apa? Kasus-kasus yang dapat diselesaikan oleh hukum Gauss dengan sangat mudah. Ingat kan ya kemarin ya? Yang pertama, kasus satu dimensi yang bisa dikerjakan adalah kasus kawat lurus yang panjangnya sangat panjang. Dari min tahingga sampai dengan tahingga. Ini udah kita bahas waktu kemarin. Sekarang kita akan membahas yang dua Ya. dimensi, yaitu kasus plat. Pak. Plat itu Ya. lembaran, kayak kertas gitu. Lembaran yang kayak gimana? Lembaran dengan luasnya sangat luas. Nanti tiga dimensi, sekarang juga ntar kita belajar yang namanya tabung. Tabung yang kayak gimana, Sal? Tabung dengan panjang tahingga. Selain tabung juga bisa pakai bola, juga mudah dikerjakan. Bola satu-satunya kasus di Gauss yang tidak memiliki syarat infinite untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena bola dari awalnya sudah simetris tanpa harus ada syarat infinite. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dua dimensinya, yaitu adalah kasus plat atau lembaran. Lembaran dengan luas tahingga. Oke, Sal bayangin, Aksal punya sebuah lembaran. Lembaran ini sangat luas, Sal. Berarti panjangnya sangat panjang, lebarnya sangat lebar. Bayang? Bayang ya? Ya, Nah, Pak. lembaran ini memiliki muatan listrik. Berarti kan luasnya kan infinite ya. Kalau benda infinite, benda tahingga yang memiliki muatan, pasti muatan totalnya juga infinite. Betul ya, Sal? Maka Ya, dari Pak. itu, kalau benda infinite memiliki muatan, pasti yang akan diketahui itu adalah kerapatan muatannya. Karena ini dua dimensi, Sal, kerapatan muatannya adalah sigma. Misal, kerapatannya positif sigma. Berarti kalau kerapatannya positif sigma, berarti muatannya itu muatan positif. Betul ya, Sal ya? Betul. Betul. Sal, kalau muatan positif, arah medannya kemana, Sal? Ke Medan dalam. listriknya. Kemana? Kalau Ke muatan dalam. positif, arah medan listrik kemana? Yo, kemarin. Keluar ya? Keluar. Iya. Berarti dia harus keluar dari muatan. Yang kanan berarti ke arah kanan. Yang kiri berarti ke arah kiri. Dan yang depan ke arah depan. Gitu ya, paham? Keluar dari muatannya. Sal, bayangkan, Aksal punya titik pengamat di sini, Sal. Titik P. Oke? Ada di sekitar muatan. Pertanyaannya adalah berapa sih
medan listrik di titik P. Oke, berarti ini kan kasusnya adalah muatan kontinu. Betul ya? Ya, Nah, muatan kontinu kan mencari E-nya dapat dilakukan pakai dua cara. Yaitu apa? Cara partisi atau cara hukum Gauss. Karena kita tahu kalau kasus ini bisa dikerjakan pakai hukum Gauss, maka kita akan mengerjakan menggunakan hukum Gauss. Oke, apa rumusnya tadi? Integral ada bunderan E dot produk dengan dA sama dengan Q and close dibagi epsilon nol. Gitu ya, Sal, betul? oh, Sal, kalau Aksal mau mengerjakan mencari E pakai hukum Gauss, langkah pertama itu adalah Aksal harus tentukan bentuk bidang Gaussnya apa, Sal. Oke, sudah kasih tahu kan? Bidang Gauss apa, Sal? Bidang hayalan. Bener nggak, Sal? iya, Sebenarnya nggak ada. Pertanyaan kedua saya, Sal. Bentuk bidang Gauss tuh terserah kita atau gimana, Sal? terserah kita. Ah, saya mau gimana? Iya, tergantung kita mau ngambilnya sebagai silinder atau Nah, lihat lagi oh, catatan kemarin, Sal. Buka catatannya. Buka catatan kemarin halaman 11. 10. Ada. oh, iya, sesuaikan dengan bentuk benda. Nah, sesuaikan dengan bentuk bendanya. Bukan terserah aksal. Ngerti? Iya, Kalau kasusnya plat lembaran kayak gini, Sal. Menurut aksal, bidang Gaussnya bentuknya apa? Apa, Sal? hmm, Kertas deh, kertas tuh bentuknya apa sih kertas tuh? Coba kertas di zoom, bentuknya apa? persegi. Iya, Mana ada kertas di zoom bentuknya persegi, balok. oh, Kan saya pernah bilang, Sal, karena kita tinggal di 3D, sebenarnya semua benda itu 3D kan? Ya nggak? oh iya, iya, iya. Nggak ada benda dua dimensi, persegi itu nggak ada, Sal. Paham? Nah, berarti Betul. kan kertas tuh bentuknya balok kan, Sal ya? Betul? Hmm, Berarti bidang Gauss kita bentuknya apa, Sal? balok. Balok juga. Masalahnya satu, Sal. Masalahnya adalah medan listriknya ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri, betul? Betul. Sedangkan Gauss kita kan cuma satu, yaitu balok. Gimana caranya dengan satu buah balok Gauss, kita bisa mengcover sisi kanannya dan sisi kirinya? Caranya adalah si baloknya itu seolah-olah menembus menembus si si kertasnya, Sal. Kebayang nggak? Iya, Pak. Jadi kayak gini nih. Jadi dia seolah-olah dia menembus kertasnya. Paham nggak, Sal? Kalau Ngerti? Berarti ada sisi tembusan di sini, Sal. Sini dia nembus nih. Di sini kertasnya menembus kertasnya. Bidang Gaussnya menembus sisi kertas. Ngerti, Sal? Oke. Kalau yang ini kita anggap luasnya A, maka yang ini juga A kan, Sal. Benar nggak? Betul? betul, Sal, balok itu punya berapa sisi, Sal? nama. Nah, anggaplah satu itu yang kiri, dua itu yang kanan, tiga itu yang atas, empat itu yang bawah, lima itu yang depan, dan enam itu yang belakang. Boleh? Boleh. Ya, Pak. Sal, masih ingat kan? Apa arti dari integral ada bunderan, Sal? Apa artinya? Lihat catatan kemarin.
Integral ada bundaran tuh disebutnya adalah integral tertutup. Iya. Apa dari arti integral tertutupnya? Menghitung total flux di semua sisi bidang Gauss, betul? Karena Gauss kita bentuknya balok dan balok ada 6 sisi, maka sama aja kayak gini, Sal. Integral E dot dA1 ditambah integral E dot dA2 ditambah integral E dot dA3 ditambah integral E dot dA4 ditambah integral E dot dA5 ditambah integral E dot dA6. Sampai sini ngerti, Sal? Ya, Pak. Ini kenapa ada 6? Karena ada 6 sisi. Lihat, Sal. DA1 kan sisi sebelah kiri, betul? Tuh. Sisi sebelah kiri ditembus oleh E yang ke arah kiri, betul? Maka nulisnya adalah E-nya ke arah kiri min I dot DA1 juga normalnya ke kiri. Betul? Ingat normal itu selalu keluar dari bidang. Paham, Sal? Pak. Ngerti? Ngerti gak? Ya, Pak. Sekarang DA2 sisi kanan kan? Sisi kanan ditembus oleh E yang ke arah kanan. Berarti E-nya ke arah kanan dot DA2-nya ke arah kanan. Paham, Sal? Paham? Ya, Pak. Oke, DA3, Sal. Sisi atas kan? Coba lihat sisi atas. Sisi atas E-nya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, betul? Tuh. Terus boleh milih, Sal. Terserah Aksal maunya ke kanan atau ke kiri E-nya. Misalkan saya pilihnya E-nya ke arah kanan deh. Sedangkan DA3 itu normalnya kan ke atas. Paham, Sal? Paham? Ya, Pak. Yang DA4 sisi bawah ada di kanan, ada di kiri. E-nya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Boleh pilih, Sal. Berarti anggaplah saya pilih ke kanan deh. DA4 itu normalnya kan ke arah bawah. Ngerti, Sal? Betul. Sekarang sisi 5. 5 itu depan. Depan itu kan E-nya ada yang di kanan, ada yang di kiri. E-nya bebas pilih. Berarti E-nya ke arah kanan, dot DA5 ke arah depan, ke arah K. Begitu juga yang DA6. E-nya boleh milih. Ngerti nggak, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke. Jadi saya pernah bilang ke Aksal, sebelum melakukan integral, selesaikan dulu dot produknya. Betul ya, Sal ya? Sal, coba. Min I dot min I. Berapa, Sal? Min I dot min I. Berapa hasilnya? Sal, masih inget nggak dot produk? Kak, Min I dot min I hasilnya? Kak. Hey, dot produk itu apa? Dot produk itu, dot produk itu kalau yang sama Oh, hasilnya, yang yang satu. sama hasilnya satu, yang beda hasilnya Nol. fact nol. Berarti ini satu dong, bener nggak? Iya. Jadi Oke. kita punya apa ini? Integral E dikali DA1. Sal, I dot I, Sal. Satu. I dot I berapa? Satu. Satu juga. Berarti ini integral E dikali DA2. I dot J, Sal. Nol. Coret. Berarti 0. I dot min J, Sal.
No. I dot min J juga nol. Coret juga. I dot K No juga. nol juga. Coret juga. I dot min K juga nol. Paham Aksal? Ngerti? Ya. Oke. Berarti kita punya E dikali DA1 ditambah E dikali DA2 sama dengan Qn close dibagi epsilon nol. Paham, Sal? Ya, Pak. Sal, medan listrik medan listrik itu sebenarnya emang bener ada apa nggak ada Sal, sebenarnya Sal? Medan listriknya Medan ada. listriknya ada apa nggak sih sebenarnya di soal ini? Ada nggak medan listrik? Nggak ada Ada karena nggak dia Sal? jauh lagi. Jawabannya ada. Loh kok ada? Lah ini ada muatannya. Ingat kan? Medan listrik itu Hmm. sifat dari muatan. Kalau dia punya muatan, pasti ada medan listrik. Paham? Coba. Jadi E-nya beneran ada. Lihat, DA1, DA2 kan Gauss ya, Sal. Betul? Oh, Gaussnya ada nggak sih, Sal? Sebenarnya. Gauss tuh di gambar ini berarti yang bentuknya kubus, balok. Itu sebenarnya ada nggak sih, Sal? nggak ada. Nggak ada. Karena itu cuman hayalan aksal. Bener nggak? Iya. Kira-kira, Sal. Kalau bangun Gauss, bidang Gaussnya saya hapus. Si siapa namanya? Si baloknya saya hapus. E-nya bakal hilang nggak, Sal? Hilang nggak kira-kira? Hilang. Kalau kalau Gaussnya dihapus, E-nya hilang nggak? Kayaknya hilang. Loh, kok bisa hilang? Tadi saya bilang apa? E itu berdasarkan muatan. Gauss, emang di soal ini ada Oh, oh ya Gaussnya, nggak. Sal? Soal ini ada Gaussnya Nggak nggak? ada. Berarti Nggak ada. kalau itu kan Gauss kan aksal yang nambahin kan? Ya nggak? Iya. Iya. Berarti kan sebenarnya nggak ada kan, Sal? Bener nggak? Iya. Nggak ada Gaussnya, tapi ada E karena punya muatan, betul nggak? Tuh. Berarti kalau Gaussnya dihapus, E-nya hilang nggak? Nggak. Enggak. Berarti E-nya tidak bergantung pada dA Gauss. K tidak bergantung terhadap Gauss, terhadap A, maka E-nya keluar dari integral. Integral dA1 adalah A1. Juga sama. Integral dA2 adalah A2. Sampai sini ngerti, Sal? Ya, Pak. Sal, lihat. Luas satu berapa sih, Sal? Luas sisi satu A kan? Iya. Luas sisi 2 juga A kan? Hmm. Maka EA1 ditambah EA2 tidak lain adalah 2EA. Ngerti, Sal? Ngerti? Coba. Ya, kita definisikan key and close. Sal, apa itu key and close, Sal? Kemarin udah saya jelasin. Apa definisi key and close, Sal? Ya, catatan. Muatan yang terkurung. Total muatan yang ada di dalam bidang Gauss. Betul? Itu. Lihat, Sal. Muatannya itu kan adanya di lembaran kertas, betul? Iya. Lembaran kertas yang ada di dalam bidang Gauss kita yang bentuknya tabung, itu kan yang warna biru kan? Bener nggak? Iya. Kertas yang ada di dalam di dalam balok Gauss kita. Seluas A kan, betul? Iya. Karena kertas ini memiliki kerapatan muatan sigma, maka key enclose-nya adalah sigma dikalikan A. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Sigma dikalikan A. Udah deh, kita coret. Bentar. Kita coret.
adalah benar. Oke. A-nya coret deh. Kita akan punya medan listriknya sama dengan sigma dibagi 2 epsilon nol. Paham, Sal? Ya, Pak. Ini adalah medan listrik untuk satu buah plat tahingga. Sal, medan listrik itu vektor atau skalar, Sal? Medan listrik itu vektor apa skalar, Sal? Hmm, Salah. Vektor. Faktor. Lah, di awal udah saya jelasin. Berarti harus ada arah, Sal. Medan listrik yang didapatkan dari Gauss pasti tidak ada arahnya. Pasti. Kenapa? Karena Gauss itu memanfaatkan konsep dot product. Kalau ada dot product pasti hasilnya skalar. Sedangkan medan listrik itu harus vektor. Maka nanti Hmm, jawabannya adalah E di titik P sama dengan besarnya adalah sigma dibagi 2 epsilon nol. Jangan lupa arahnya. Arahnya manual kita sendiri kita lihat. Lihat, titik P di mana sih, Sal? Di sebelah kanan ya nggak sih? Maka sesuai konsep, E-nya akan mengarah ke arah kanan. Paham, Sal? ya, Pak. Maka kita tambahin sendiri arahnya. I. Jadi jawaban itu harus sesuai dengan jenisnya. E itu vektor, maka jawabannya harus dalam bentuk vektor. Paham, Sal? Paham? Ngerti nggak? Ya, Pak. Oke, ini kan satu buah plat, Sal. Bagaimana kalau ada banyak plat infinite? Ada banyak plat tahingga. Jadi plat tahingganya nggak cuma satu, Sal. Misal, saya kasih tiga buah plat infinite. Oke, plat satu, plat dua, plat tiga. Oke, anggap saja ini plat A, ini plat B, ini plat C. Oke, plat A terletak di X sama dengan nol, plat B terletak di X sama dengan D, anggaplah plat C itu di X sama dengan 2D. Plat A saya kasih muatan positif sigma. Plat B saya kasih muatan negatif 2 sigma. Plat C saya kasih muatan positif 3 sigma. Paham? Titik pengamatannya bisa saja loh saya mengamati di sini. Titik P-nya. Bisa kan? Bisa saja saya ngamati di sini. Titik P-nya. Bisa saja saya di sini ngamatinya. Titik P-nya. Atau bisa saja di sini. Anggaplah ini zona satu, ini zona 2, ini zona 3, dan ini zona 4. Nah, pertanyaannya adalah berapa medan listriknya, Sal? Untuk setiap zona. Zona satu berarti dari X kurang dari nol. Zona 2 berarti dari nol sampai D. Zona 3 itu berarti dari D sampai 2D. Dan zona 4 itu artinya dari X lebih besar dari 2D. Kita yang mau dicari ini, Sal. Paham? Nah, kalau Aksal ketemu soal seperti ini di ujian nanti, langkah pertama Aksal adalah gambarkan arah medan listriknya pada tiap-tiap zona di akibat masing-masing plat. Kayak lihat, Sal. Plat A itu muatannya plus atau minus, Sal? Plat A Plus. plus. Kalau plus arah E-nya kemana, Sal? Keluar. Keluar dari muatan.
Berarti ini ke arah sini. EA. Ini keluar. Berarti ke arah sini. Ini juga berarti ke arah sini. Ini juga ke arah sini. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Plat B, coba lihat plat B. Plat B muatannya plus atau minus, Sal? Minus. Kalau minus arah E-nya kemana, Sal? Ke dalam muatan. Menuju muatan. Berarti Iya. di sini akan ada medan listrik EB. Di sini juga akan ada EB. Sama sih juga akan menuju muatan. EB juga sama. Paham, Sal? Iya, Pak. Sal, di plat 3, plat C, medan listriknya plus atau minus, Sal? Plus Yang minus? C. Yang C, Plus. ya, yang C. Plus artinya E-nya keluar kan? Iya. Berarti gini. EC, 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 EC. Betul, Sal? Iya. Nah, setelah kita membuat gambar E di tiap-tiap plat, maka kita bisa tentuin. Yang pertama misalkan di daerah satu atau ketika X kurang dari nol. Lihat, di satu ada apa aja medannya? E di titik P-nya berarti ada EA ke arah kiri minus I, betul? Ditambah EB ke arah kanan positif I ditambah EC ke arah kiri berarti negatif I. Paham, Sal? Tambah. Tadi kan kita tahu satu buah plat infinite memberikan E sebesar sigma dibagi 2 epsilon nol. Tanda min plusnya nggak usah dimasukin. Oke? Berarti EA itu sigma dibagi 2 epsilon nol. Arahnya min I. EB itu berarti apa EB? Nah, bukan min 2 sigma, tapi 2 sigma ya. 2 sigma dibagi 2 epsilon nol. Arahnya I. EC 3 sigma. Paham, Sal? Iya, Pak. Arahnya sama aja berapa? Berarti minnya boleh ditaruh depan ya. Boleh kan ditaruh depan? Iya. Ditambah 2 sigma per 2 epsilon nol ditak kurang 3 sigma dibagi 2 epsilon nol. Sal, min 1 tambah 2 berapa, Sal? Satu. Min 1 tambah 2 berapa? Satu ya? Iya. Satu dikurang 3. Min 2. Udah. Berarti EP-nya min 2 sigma dibagi 2 epsilon nol. Arahnya ke kanan. Atau sama aja min 2 sama aja apa? Min sigma dibagi epsilon nol. Arahnya ke kanan. Paham, Sal? Iya, Pak. Nanti Aksel cobain. Hitunglah di zona 2, di zona 3, dan di zona 4. Oke? Bisa? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke 3D. Tadi kan kita tahu ya, yang bisa dikerjakan Gauss dengan menggunakan konsep 3D, Gauss bisa mengerjakan kasus tabung dengan panjang infinite dan kasus bola. Oke? Saya akan kasihnya bola. Karena bola sering banget dijadikan soal UTS. Bola, karena satu-satunya kasus di Gauss yang tidak menggunakan syarat infinite, maka pada dasarnya setiap bola bisa dikerjakan medan listriknya menggunakan hukum Gauss. Paham? Berarti kan salah? Iya, Pak. Oke.
Nah, kita akan yang pertama dulu yang paling gampang. Judulnya adalah ini, Sal. Kulit bola bermuatan. Oke? Kulit bola itu bayanginnya kayak itu, Sal. Bayanginnya itu kayak bola pingpong. Tahu? Iya, Bola pingpong kan dalamnya kosong kan? iya. Oke. Kulit bola bermuatan. Jadi dia gini gambarnya. Oke. Jari-jarinya adalah R. Dan ini rongga, Sal. Oke. Eh, Pertanyaannya, Sal. Tentukanlah medan listrik di titik P. Apabila titik P-nya ada di dalam. Di dalam bola itu sama aja dari 0 P sampai R. Oke, jadi di dalam bola ya. Bisa saja pengamatnya di luar bola. Berarti maksudnya adalah dari R sampai K hingga. Jadi kita disuruh mencari medan listriknya di dalam bola dan di luar bola. Karena kita tahu bola bisa dikerjakan pakai hukum Gauss, maka kita kerjakan dengan hukum Gauss. Oke, berarti bayangin Sal, bayangkan ya, di dalam bola ini ada titik pengamatan titik P. Oke, bayang. Masukin rumusnya. Integral ada bunderan E A Q N close dibagi epsilon nol. Paham, Sal? Iya, Pak. Sal, masih ingat nggak, Sal? Apa arti integral di sebuah apa arti integral tertutup pada hukum Gauss? Menghitung total flux di semua sisi bidang Gauss, betul? Betul, Sal? Betul. Betul, Pak. Di soal ini sekarang bidang Gauss kita apa, yo? Kalau kasusnya bola, bidang Gaussnya apa, Sal? Silinder. Sal, baca lagi catatan kemarin. Bagaimana Hah? cara memilih bentuk bidang Gauss, Sal? Gimana caranya? Hmm. Apa, Sal? Apa, Sal? Kalau soalnya bola, bidang Gaussnya apa, Sal? Lo Persegi. lihat, Mau. ih, ngarang aja. Lihat catatan Silinder, kan? kemarin. Bidang Gauss tuh boleh ngarang nggak sih, Sal? Bentuknya? Silinder, Pak. Nggak, bidang Gauss tuh boleh ngarang nggak bentuknya? Harus sesuai bidang. Sesuai dengan bentuk soalnya kan? Iya, Sekarang soal saya bentuknya apa? bola. Terus bidang Gaussnya apa dong? Bola. Ya iya, Sal. Masa bola jadi bidang Gaussnya silinder? Paham, Sal? Iya, Pak. Karena ini dalam bola, maka seolah-olah Aksal bayangkan ada sebuah bola di dalam bola Gauss kita. Ada bola Gauss di dalam bola aslinya. Bayang, Iya, Pak. jari-jari Gauss nggak boleh infinite, harus berhingga. Jari-jarinya adalah R kecil. Paham, Sal? Jadi R besar itu jari-jari bola, R kecil jari-jari dari Gaussnya. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Ya udah. Sal, apa arti integral ada bunderan, Sal? Integral Menghitung, tertutup. Atau ya, flux. menghitung total flux di semua sisi. Betul, Sal? Iya. Kita kan bidang Gaussnya bola ya, Sal? Betul? Iya. Bola punya berapa sisi, Sal? Satu. Satu. Berarti ini banyak adalah integral E di dot produk dengan dA satu. Paham, Sal?
Ya, Pak. Ngerti? Oke. Sal, E-nya itu ke arah mana sih, Sal? Kalau bola, bola positif ya. Oh iya, anggap bola ini memiliki muatan, Sal. Muatannya misalkan positif. Muatannya itu kalau kulit bola dia di luarnya, Sal. Di kulitnya. Anggaplah positif Q Hmm. deh. Jadi dia nggak mungkin kalau kulit tuh di dalam tuh nggak mungkin. Dia pasti di kulitnya. Kecuali pejal, kalau pejal mungkin. Anggaplah total ini adalah plus 4 Ki. Paham, Sal? Ya, Pak. Ngerti? Oke. Karena bola cuman ada satu sisi, maka E-nya ke arah mana kalau bola positif, Sal? Ke arah luar kan? Ke arah radial. Dot. DA1 arah normalnya juga ke arah luar radial. Paham, Sal? Ngerti nggak? Paham, Pak. Tadi apa key and close? Total muatan yang ada di dalam gaus, betul? Coba lihat, Sal. Gaus saya itu yang warna hijau. Sedangkan muatan tuh yang plus 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 di kulit terluar, di kulitnya. Berarti ada berapa total muatan di dalam gaus kita? Ada berapa total muatan di dalam gausnya, Sal? Lihat gambar, Sal. Pak. Ada berapa total muatan di dalam gaus? Gaus saya tuh yang warna hijau. Ada berapa total muatan di dalamnya, Sal? 4. Mana? Coba tunjukin. Ada berapa total muatan di dalam gaus? Gaus tuh yang warna hijau. Nggak ada, Pak. Gak ada. Loh, udah itu berarti di soal ini key and close-nya tidak ada. Paham? Berarti Sal? Ya, Pak. Oke, kita selesaikan dulu dot produknya, Sal. Berarti itu dosnya hanya di kulit banget dong, Pak. Loh, itu kan kalau dia kulit, muatannya tuh tersebarnya di permukaan luar, di permukaan kulitnya. Oh, sih. Ya, Pak. Sal, R dot R berapa, Sal? 1. Satu. Berarti kita punya integral E dikali DA1 sama dengan nol. E itu kan sifatnya real karena ada muatan, betul? Betul, Pak. Sedangkan DA1 tuh imajiner, Gauss, sama aja E dikalikan A1. Paham, Sal? Berapa Paham, Pak. luas luas bola? 4 pi R kuadrat. Karena totalnya nol berarti E-nya bernilai nol. Ngerti, Sal? Paham? Ya, Pak. Sekarang kita coba yang di luar bola. Oke, Sal. Kalau kita mau membuat di luar bola, berarti Aksal bayangkannya ada sebuah bola Gauss yang lebih besar daripada bola aslinya. Paham? Paham, Pak. Bayang. Oke, bentar ya. Bentar. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Sal, jari-jarinya itu R ya. R kecil. Jadi jari-jari Gauss itu selalu R kecil. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke. Sama kayak tadi. Kita pakai bidang Gauss. Integral tertutup E. Bentar ya. Oke. E dot DA sama dengan key and close
dibagi epsilon nol. Paham, Tal? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau bola, Sal, biasanya dari sini boleh langsung ke sini. Langsung aja, kan langkahnya sama aja kan, Sal? Berarti apa? E dikali 4 pi r kuadrat sama dengan Q N close dibagi epsilon nol. Sal, lihat, Sal. Ada berapa total muatan yang ada di dalam gaus? Gausnya tuh sekarang yang warna biru, yang di luar. Ada berapa? Lihat, semua tanda plus 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 plusnya itu di dalam lingkaran biru, ya nggak salah? Iya. Berarti dia di dalam gaus kan? Terus saya bilang apa? Totalnya plus 4 ki. Berarti dalam hal ini ki n close-nya adalah 4 ki. Paham, Sal? Masukin deh. Berarti E dikali 4 pi r kuadrat sama dengan 4 ki dibagi epsilon nol. Berarti E-nya sama dengan 4 ki dibagi 4 pi epsilon nol R kuadrat. Paham, Sal? Paham? Ya, Pak. Sal, tadi sudah bilang, medan listrik yang didapatkan oleh Gauss pasti skalar. Padahal E itu vektor. Nah, kalau bola mah gampang, Sal. Kalau bola, Aksal tinggal kasih saja yang namanya arah R topi. Karena bola pasti radial. Ngerti, Sal? Sehingga medan listriknya kalau kita hitung ada dua, Sal. Ada yang di dalam bola dan ada yang di luar bola. Oke. Di dalam bola medan listriknya tadi berapa? Nol. Betul? E-nya nol. Di luar bola medan listriknya itu adalah 4 ki dibagi 4 pi epsilon nol R kuadrat. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Paham? Nah, biasanya ketika Aksal sudah selesai mencari fungsinya, soalnya minta yang lain, Sal, biasanya. Apa yo? Gambarkan grafik. Grafik E terhadap R. Bisa kepaket nih. Setelah fungsinya jadi, diminta grafiknya. Bikin grafiknya tuh, berarti bikin dulu grafiknya ya. Kayak gini. Oke. Sumbu Y-nya adalah E, sedangkan sumbu X-nya adalah R. Oke. Kita tuliskan dulu titik ekstrimnya. Di dalam bola itu kalau kita tuliskan detail, itu adalah dari 0 sampai R. Itu artinya di dalam. Kalau di luar berarti dari R sampai Tahingga. Oke? Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik-titik batasnya. Berarti kan batasnya di 0, di R, dan di Tahingga. Di 0, di R, dan di Tahingga. Oke? Setelah kita menentukan titik-titik batasnya, kita tentukan nilai E di batasnya. Lihat, Sal. Kalau kita masukin R-nya sama dengan 0, berarti masukinnya E yang dalam atau E yang luar, Sal? Kalau 0. Sal, kalau Nol R-nya berarti 0, E yang dalam keluar? keluar. Lihat batasnya, lihat. Di dalam itu batasnya dari 0 sampai R besar. Di luar itu batasnya dari R besar sampai Tahingga. 0 itu ada di batas mana, Sal? Di dalam atau di luar? Apa, Sal? Di dalam. Berarti pakainya E yang dalam kan? Betul? Tuh. Berapa E yang dalam? 0. Ngerti?
Oke, oke. Sekarang, batas kedua adalah R sama dengan R besar. Kalau R-nya sama dengan R besar, Sal, masukinnya ke yang E di dalam apa E di luar? Yang luar. Tuh, lihat. R besar tuh masuk ke dalam, masuk juga keluar, Sal. Bener nggak? Oh iya, sama Berarti dengan. ini ada dua. Betul, sama dengan. Oke. Kalau kita lihat dari dalam, E-nya itu nol. Kalau kita ada lihat dari luar, E-nya itu adalah 4Q dibagi 4Pi epsilon nol R kuadrat. Paham, Sal? Enggak. Oke, sekarang batas yang terakhir adalah tahingga. Sal, kalau tahingga itu masuknya yang mana, Sal? Kurang dari di dalam bola apa di luar bola, Sal? Kalau R tahingga, Sal? Di luar. Di luar, berarti pakainya yang luar, Sal. Berarti apa? 4Q dibagi 4Pi epsilon nol ganti R kecil jadi tahingga. Paham? Seperti Ah, tahingga itu nol. Misal, sekarang kalau sudah kita lakukan namanya plotting. Nol pasangkan dengan nol. Udah. R besar pasangkan dengan nol. R besar juga pasangkan dengan 4Q dibagi 4Pi epsilon nol R kuadrat. Pasangin dengan nol. Terus apa lagi kan? Tahingga pasangkan dengan nol. Tapi mendekati ya, bukan pas tahingga ya. Anggap sini. Oke. Kalau sudah membuat plotting, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Dari nol sampai R. Lihatnya fungsinya. Lihat 0 sampai R kan E-nya 0 ya, Sal, betul? Berarti gambar grafiknya kalau konstanta garis lurus. Dari R sampai tahingga. R sampai tahingga berapa, Sal? Ini kan, betul nggak? 4Q dibagi 4Pi pas. epsilon 0 R, Iya. betul ya? Oke. Masukin R kecilnya jadi tahingga, Sal. Berapa tuh? Dapatnya sepertahingga kuadrat kan? Nol. Nah, udah kita plot, baru kita bikin gambar grafik. Lihat, dari R sampai tahingga itu R kecilnya pangkat 2, betul, Sal? Iya, Tapi Pak. seper. Gimana grafik seper R kuadrat? Asimtotik. Paham, Sal? Paham, Pak. Ngerti? Paham, paham? Paham, Pak. Oke. Nah, itu bola tipe pertama, Sal. Namanya kulit bola bermuatan. Sekarang bola tipe kedua, Sal. Jadi bola tuh banyak banget, Sal. Makanya saya bilang kita akan fokus ke bola. Kenapa? Karena bola itu materinya banyak banget. Karena bola itu bisa kita kerjakan tanpa harus ada asumsi infinite. Oke. Sal, bola yang kedua. Kok hilang bentar. Nah, tipe yang kedua, Sal. Namanya bukan kulit bola. Tipe yang kedua, tipe B, judulnya adalah kulit bola disertai adanya muatan listrik. Jadi, kulit bola bermuatan, jadi dia ada dua muatannya. Dari kulit bolanya dan dari muatan listriknya. Gambar kayak gini. Saya punya sebuah kulit bola. Kulitnya memiliki jari-jari R. Oke. Kulitnya bermuatan listrik.
Anggaplah muatannya adalah positif, 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 positif. Oke. Total muatan di kulit adalah positif 2Q. Oke, paham, Sal? Nah, Ya, Pak. sekarang tepat di tengah-tengah bola, saya punya muatan titik sebesar Q. Q kecil. Oke? Pertanyaannya, hitunglah medan listriknya. Di dalam bola, dari berapa? Dari 0 sampai R, dan di luar bola. Dari mana? Luar bola berarti dari R sampai Tahingga. Paham, Sal? Kita kerjain. Kita mulai yang gampang dulu. Di dalam dulu deh. E. Di dalam dulu ya. Di dalam ya. Nah, di dalam itu berarti batasnya adalah dari 0 sampai R. Oke? Nah, kita akan menggunakan hukum Gauss, Sal. Kenapa pakai hukum Gauss? Karena bola sangat mudah hukum Gauss. Dia udah simetris. Oke, jadi sekarang pengamatnya sini, Sal. Titik P-nya. Berarti apa? Aksal tinggal bayangin aja ada sebuah bola dengan jari-jari tertentu seperti ini. Oke. Jari-jari Gauss harus selalu R kecil. Paham, Sal? Udah, masukin. Integral ada bunderan E dot dA Q n close dibagi epsilon 0. Langsung aja ke sini ya, Sal. Langsung ke sini boleh ya kalau untuk TPB. Berarti langsung aja saya. E dikali 4pi R kuadrat. Sal, ada berapa muatan yang ada di dalam? Anggap aja muatannya minus Q deh. Ini plus 3Q deh. Kita lihat, Sal, ada berapa muatan yang ada di dalam bidang Gauss kita yang warna biru? Sal, ada berapa muatan di dalam bidang Gauss kita yang warna biru, Sal? Nggak ada yang di dalam. Loh, lihat yang benar. Min. Lihat, min Q itu di dalam di luar. Di dalam. Lah, berarti kan itu Q enclosed dong, Sal. Oh, Katanya definisinya apa Q enclosed? Total muatan di dalam bidang Gauss. Kan bidang Gauss kita yang oh, warna oke. biru tuh. Ngerti? Oke, Pak. Berarti jawabannya min Q. Ngerti, Sal? Oh, oke, Pak. Oke, yaudah deh. Tinggal masukin. Jadi kita punya apa? E-nya sama dengan min Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ingat, kalau mau jadi vektor, kalau bola gampang. Tinggal kasih saja R topi. Jangan lupa satuannya. Newton per kolom. Paham, Sal? Ngerti? Oke, Pak. Oke, sekarang di luar, Sal. Di luar bola. Di luar bola. Oke, rumusnya sama. Integral ada bunderan E dot dA sama dengan Q n close per epsilon 0. Berarti langkah pertama kita buat dulu Gaussnya. Karena dia maunya di luar bola, berarti lihat bikinnya segini. Paham, Sal? Ngerti? Pak. Oke. Jari-jarinya R kecil pasti. Jadi jari-jari Gauss selalu R kecil ya. Ini R kecil. Berarti kita punya apa? Karena bentuk kita luasnya adalah bola, maka kita pakai konsep bola.
Bola itu kan cuma satu sisi kan? Itu nggak salah. Ya, Pak. Betul ya? Bola cuma satu sisi, berarti sama itu langsung aja ya. E dikali luas bola. 4pi R kuadrat. Betul? Betul, Pak. Sal, lihat. Ada berapa muatan yang ada di dalam bidang Gauss yang warna orange? Total muatannya. Yang orang Ada berarti, berapa, Sal? Apa? Ada berapa, Sal? berarti keseluruhannya dong, Pak. Iya, pokoknya yang ada di dalam bidang Gauss itu namanya key enclosed. Ada berapa totalnya? Berarti min C sama 30. Apa? Min C Min key, terus 30. 30 mana? Itu 3 key, Kal. Oh, tiga, akhirnya 3 C. Ini totalnya plus 3 key. Yang di dalamnya min key. Jadi ada berapa total muatan? Ini min 3 C. Berarti min 3 key di dalam di luar, Sal. Di luar. Lo Gaussnya mana, Aksal? Gaussnya yang warna mana? Gaussnya yang warna apa, Sal, sekarang yang lagi kita lihat? Yang orang. Orange. Min plus 3 key di dalam yang orange apa di luarnya? Di luar. Sal, Aksal ngerti dalam dan luar nggak, Sal? Sal, Aksal punya Gauss yang warna oranye. Ya nggak, Sal? Ya. Betul. Sekarang tadi min 3 ki di mana, Sal? Min plus 3 ki di sini kan? Betul nggak? Iya. Iya. Itu berarti di dalam atau di luarnya, Sal? Di dalam. Berarti key enclosed bukan? Bukan. Sal, key enclosed definisinya apa? Baca dulu lagi catatannya. Baca apa? Definisi key enclosed yang kemarin udah saya jelasin. Apa Yang definisinya? yang ada di dalam bidang. Berarti 3 key itu di dalam bidang Gauss atau di luar? Di dalam. Berarti key enclosed bukan? Iya. Iya. Sekarang ada muatan min key, betul? Betul. Min key itu di dalamnya Gauss yang orange apa di luarnya? Di dalam. Berarti key enclosed bukan? Iya. Kan ditotalin kan? Berarti dijumlahin dong. Berapa Iya. jumlahinnya? Min key tambah 3 key berapa? 2 key kan? Berarti Iya. ini adalah 2 key dibagi epsilon nol. Paham, Sal? Tahu, Dapat Pak. dong E-nya. Berarti E-nya itu adalah 2 Q dibagi 4 pi epsilon nol R kuadrat. Biar ada vektornya, kita tinggal kasih R topi aja. Jangan lupa satuannya. Paham, Sal? Ya, Pak. Itu tipe kedua, Sal. Yaitu kulit bola bermuatan ditambah muatan titik. Sekarang lanjut, Sal. Ketika kita sudah belajar kulit bola, sekarang kita bisa belajar namanya bola pejal. Bola pejal itu kayak bola bowling. Paham, Sal? Atau bola Coba. bekel. Jadi, Sal, bola pejal untuk kasus listrik dapat dibedakan jadi dua, Sal. Bola pejal konduktor dan bola pejal isolator. Paham, Sal? Tahu nggak? Bedanya apa, Sal? Konduktor sama isolator, Sal? Bedanya apa, Sal? Konduktor mengatakan listrik. Oke, betul. Konduktor itu menghantarkan listrik. Itu kalau di SMP, Sal. Menghantarkan listrik. Apalagi bedanya? Di konduktor itu, medan listrik di dalam konduktor udah pasti nol. Oke? Sedangkan isolator, oke, tidak Mengambang. Oh ya, lupa satu lagi. Di konduktor itu, muatannya tersebar hanya di permukaan atau di kulit.
Jadi nggak ada muatan di dalam konduktor. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke. Isolator sifatnya adalah tidak menghantarkan listrik. Oke. Yang kedua, medan listrik di dalam isolator hitung sendiri. Bisa nggak nol? Bisa. Bisa satu, bisa. Misal, poin ketiga, muatan listriknya tersebar dari pusat bola ke permukaan. Paham, Sal? Kalau tadi di Iya, konduktor kan muatannya hanya tersebar di permukaan atau di kulit terluar. Kalau di isolator dia tersebar dari kulit dari pusat bola sampai ke permukaan. Paham, Sal? Paham nggak sifatnya? Pak. Paham? Sal, menurut Aksal, lebih mudah mengerjakan lebih mudah mengerjakan bola pejal konduktor atau bola pejal isolator. Apa, Sal? Hmm, Berdasarkan sifat konduktor dan isolator, lebih mudah mengerjakan bola pejal konduktor atau isolator, Sal? konduktor, Pak. Kenapa alasannya? Karena muatannya hanya ada di Hmm, bukan kulit permukaan. saja. Ya. Berarti level bola yang ketiga itu adalah bola pejal konduktor. Paham, Sal? Iya, Pak. Bola pejal konduktor. Contoh, Sal. Aksal bayangin ada sebuah bola. Bolanya memiliki jari-jari R. Oke. Bolanya termasuk ke dalam bola pejal. Biasanya bola pejal tuh ada arsirannya. Paham? Di dalam bola pejar ada total muatan sebesar plus 2 Ki. Paham, Sal? Pertanyaannya sama, Sal. Tentukanlah medan listriknya. Di dalam bola R sampai R 0 sampai R. Yang kedua, di luar bola dari R sampai tak hingga. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke? Jadi, kita coba nih, Sal. Misalkan sekarang yang di dalam dulu deh, dalam deh. Di dalam bola. Berarti dari 0 sampai R. Jadi aksa seolah-olah ada sebuah titik pengaman sini, titik P. Oke? Karena kita pakai Gauss, kita bikin yang namanya bidang Gaussnya. Karena dia bola, bidang Gaussnya juga bola, betul? Paham, Sal? Paham, Pak. Ngerti, Sal? Oke. Di bidang Gauss itu bola. Nah, kayak gini. Ya udah, tinggal bikin. Integral E dot dA sama dengan Q N close dibagi epsilon 0. Paham, Sal? Karena bola cuma satu sisi, langsung aja ya. E dikali A. 4 pi R kuadrat. Sal, coba lihat. Ada berapa total muatan di dalam bola Gauss yang saya bikin? Ada berapa, Sal? Total muatan di dalam bidang Gauss yang saya bikin. Bidang Gauss itu yang warna yang bola yang warna abu-abu, Sal. Ngerti? Di dalam itu ada Iya, Pak. berapa muatannya?
Dua Q. 2Q di dalam metal ya? Iya. Betul. Maka key enclose-nya adalah 0. Kenapa 0? Tadi kan udah saya kasih tahu sifatnya konduktor. Medan listrik di dalam 0. Kenapa? Karena muatan tersebar hanya di permukaan. Jadi walaupun soal ini memberitahu ada muatan sebesar plus 2Q di sini, kalau dia konduktor, dia akan pindah otomatis ke sini, Sal. Tanpa Aksa kasih tahu. Ngerti, Sal? Paham? Sehingga di sini akan ada plus 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 plus. Paham, Sal? Iya, Pak. Ngerti gak? Nah, berarti udah nggak ada lagi 2Q di dalam misal ya. 2Q-nya udah pisah ke permukaan kulit. Paham? Oh, Pak. Berarti ada berapa total muatan di dalam bidang Gaussnya? Berapa, Sal? Dua Q aja. Kan udah nggak ada 2Q, Sal. Saya udah bilang Oh 2Q-nya iya, udah kesebar ke kulitnya. Berarti di dalam situ ada 2Q nggak? jadi nol, Pak. Nol. Itu alasannya. Ngerti? Iya, Pak. Berarti kan nol. Kalau gitu berarti E-nya berapa? Ya E-nya juga nol. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Oke, sekarang kita coba yang di luar, Sal. Di luar bola. Sama aja dari R sampai terhingga. Paham? Sekarang bayangin, misalkan pengamati sini, Sal, pengamati Sal, P-nya. Berarti kan Axel membuat Gauss yang bisa mengenai P kan? Berarti kira-kira gini lah. Paham, Sal? Enggak. Jajanya adalah R. Sal, lakukan cara yang sama kayak tadi, Sal. Hukum Gauss. Hukum Gauss. Tadi gimana? Integral ada bunderan dari E dot dA sama dengan Q n close per epsilon nol. Betul? Karena bentuknya bola, bidang Gaussnya kan cuma satu ya. Sama aja, langsung aja ya. E dikali 4pi R kuadrat. Coba saya lihat, ada berapa total muatan di dalam bidang Gauss yang warna hijau? Ada berapa, Sal? Total muatan di dalam bidang Gauss yang warna hijau. Dua Q. 2Q, betul. Berarti di soal yang ini, Q and close-nya, kok 2Q? 2Q betul ya. 2Q. Berarti kita punya apa? 2Q dibagi epsilon nol. Berarti E-nya sama dengan 2Q dibagi 4pi epsilon nol. Oke? Sampai kayak tadi, Sal. Medan listrik kalau dengan menggunakan hukum Gauss pasti tidak ada arahnya. Kita sendiri yang harus kasih arah. Tinggal ganti yang namanya R topi. Paham, Sal? Kalau buat bola gampang kan? Kasihnya tinggal R topi arahnya. Paham nggak, Sal? Iya, Paham Pak. nggak? Kita kelompokkan. Berarti medan listriknya ada dua, Sal. Ada medan listrik yang di dalam apa? Di dalam bolanya. Berarti 0 sampai R. Dan ada yang di luar. R sampai tahingga. Oke. Tadi berapa yang di dalam, Sal? Yang di dalam E-nya itu 0. Betul, Sal ya? Yang di luar E-nya itu adalah berapa tuh? 2
Q dibagi 4pi epsilon nol. Tuh ya. Ya udah, masukin Sal. Oke, berarti ada dua R kuadratnya mana? R kuadrat, R kuadrat. Oke. Kalau udah bikin grafiknya sekarang. Oke. Sumbu Y-nya adalah medan listrik. Sumbu X-nya adalah R. Oke. Masukkan dulu titik-titik batasnya. Itu di mana? Di 0, di R, sama di Tahingga. Oke. Nah, kita lihat Sal. Kalau saya masukin R-nya 0, berarti E-nya masuk yang mana Sal? Kalau R kecilnya 0, masuknya kemana? Ke dalam atau keluar bola? Hal, kalau R-nya 0 tuh di dalam bola apa di luar bola Sal? Bilang apa? Dalam, berarti E-nya pakai E dalam kan? Betul? Iya, Berarti berapa E-nya? 0. Berarti Sal. ya Pak. Terus yang kedua, R sama dengan R besar. R sama dengan R besar tuh di dalam atau di luar Sal? Sal, R sama dengan R besar. R besar tuh jari-jari Di luar, bola. R kecil itu jari-jari gaus. Dalam luar di Sal. luar, di luar. Ada dua Sal. Ini Oh masuk, ya, ini juga masuk. Berarti dia jawabannya ada dua yang ini. Kalau kita lihatnya di dalam, maka E-nya itu pasti akan bernilai 0. Tapi kalau kita lihatnya di luar, E-nya itu akan bernilai 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Paham nggak, Sal? Ngerti? Oke, kita masukin plotnya. 0 pasangkan dengan 0. R besar pasangkan dengan 0 juga. Oke. R besar pasangkan dengan 2Q. R besar. Sini berarti. 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R besar kuadrat. Pasangkan. Oke. Ada yang kurang Sal, Tahingga. Kan berarti ada tiga ya. Ada R, ada Tahingga. Kalau R sama dengan Tahingga, dia masuknya ke yang gede ya, yang luar ya. Berarti E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon 0 Tahingga kuadrat sama aja 0. Berarti Tahingga sama 0. Nah, kalau udah bikin grafiknya. Dari 0 sampai R kecil, sampai R besar, E-nya 0, betul? Berarti gimana grafiknya kalau 0? Ya udah garis konstan. Oke. Dari R besar sampai Tahingga, R-nya adalah 2Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Jadi ada R kuadrat kecilnya. Fungsinya berarti dia karena seper maka dia asimtotik. Paham Sal? Ngerti gak bikin grafiknya? Paham? iya Pak. Oke. Itu tipe ke C atau tipe ketiga. Nanti tipe keempat, tipe D, tapi ntar to be continue kayaknya ya. Kita akan bahas ini Sal. Bola pejal bermuatan. Oke. Bola pejal bermuatan dengan lubang. Dengan lubang di porosnya, di pusatnya, yang dimasukkan
muatan titik. Oke. Jadi ada bola pejal bermuatan dan ada muatan titiknya. Tergambar kayak gini. Ini buat besok ya, buat pertemuan selanjutnya. Dia ada bola pejal. Oke. Terus ada rongganya. Oke. Jadi ini rongga ya. Oke, kita perbesar deh. Ini hapus deh. Oke. Kayak gini kita bikin ya. Jadi ada bola. Nah, di dalamnya ada rongga. Oke. Nah, ini rongga nih. Rongga itu bukan konduktor, bukan isolator. Anggaplah jari-jarinya adalah A, ini jari-jari luarnya adalah B. Nah, ini konduktor. Jadi ini konduktor nih. Oke. Itu akan kita bahas nanti pertemuan selanjutnya. Masih yang Gauss tipe E. Tipe E itu judulnya adalah bola pejal isolator homogen. Oke. Sekarang isolator. Gambarnya gini, ntar kita akan bahas. Gambarnya adalah ada bola. Oke. Di dalamnya ada rongga juga. Oke. Nah, ini rongga. Rongga itu bukan konduktor ataupun isolator. Misalkan jari-jarinya adalah A, jari-jari luarnya adalah B. Yang isolator tuh segini nih, isolator. Jadi yang di rongga itu bukan isolator. Oke, nanti kita akan diminta untuk menjawab. Oh, bola pejal. Oh, ini yang masih dalam bentuk itu, Deng. Bola pejal biasa aja. Tapi dia isolator. Jadi ini pejal, isolator. Ini ada jajannya adalah R. Ini muatannya anggaplah plus 2Q. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya, dua yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Aksal? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, nanti saya akan kirim catatannya lewat WA. Oke, mari.